Muhammad Yusran, 21 tahun, ekonomi syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 안녕하세요. channel Yusran입니다. Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Yusran dengan NIM 2104010023 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah semester 8. Nah, jadi guys, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hak kepemilikan dalam Islam. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang hak kepemilikan dalam Islam, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hak milik. Nah, hak milik adalah hak kebendaan yang paling sempurna, memberikan pemilik kekuasaan mutlak untuk menggunakan, menguasai, dan mengalihkan benda sesuai kehendak sepanjang tidak melanggar hukum, ketertiban umum, atau merugikan orang lain. Nah, sekarang kita masuk ke hak kepemilikan dalam Islam. Hak kepemilikan dalam Islam atau al-milikiyah merupakan konsep yang mengatur hubungan antara individu dengan harta yang tidak hanya mencakup aspek yang legal, tetapi juga etika dan tanggung jawab sosial. Dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 248 yang artinya, kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Nah, adapun rukun hak kepemilikan dalam Islam, yaitu ada penguasaan harta atau ihrazul mubahat, yaitu penguasaan terhadap harta yang tidak dimiliki oleh orang lain dan tidak ada larangan syar'i untuk memilikinya. Contohnya yaitu tanah mati yang digarap, hewan buruan, atau ikan yang di laut. Nah, penguasaan ini harus dilakukan dengan niat untuk memiliki dan tanpa ada pihak lain yang mendahului. Nah, adapun contoh yang lain yaitu ada akad yang sah atau al-uqud. Nah, yaitu proses pemindahan kepemilikan melalui akad yang sah sesuai jual beli, hibah, warisan, atau wasiat. Nah, akad ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah menurut syariat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat sah hak kepemilikan dalam Islam. Agar kepemilikan harta sah menurut syariat Islam, ada beberapa nih syarat berikut yang harus dipenuhi. Yang pertama itu ada kepemilikan yang halal, yaitu harta yang dimiliki harus diperoleh melalui cara yang halal, seperti bekerja, berdagang, atau warisan yang sah. Islam melarang praktik-praktik seperti riba, korupsi, penipuan, atau pencurian dalam memperoleh harta. Nah, selanjutnya ada tidak merugikan orang lain, yaitu pemilik harta tidak boleh menggunakan atau mengelola hartanya dengan cara yang merugikan orang lain. Misalnya, tidak boleh menimbun barang kebutuhan pokok yang menyebabkan kelangkaan atau menaikkan harga secara tidak wajar. Nah, adapun contoh ilustratif praktik dalam masyarakat. Nah, zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk disalurkan kepada yang berhak, seperti fakir miskin, anak yatim, dan lainnya. Dengan membayar zakat, individu tidak hanya membersihkan hartanya, tetapi juga berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial dan membantu mereka yang membutuhkan. Nah, dalam Islam, hak kepemilikan bukan hanya tentang memiliki harta, tetapi juga melibatkan nilai-nilai moral dan etika yang mendalam. Nah, ada beberapa hikmah dan nilai syariah yang terkandung dalam konsep kepemilikan dalam Islam, yaitu kepemilikan sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini pada hakikatnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya diberikan amanah untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan ketentuannya. Hal ini menumbuhkan kesadaran bahwa harta yang dimiliki bukanlah milik mutlak, melainkan titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, kepemilikan harta memiliki konsep yang unik. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik mutlak segala sesuatu, sedangkan manusia memiliki hak kepemilikan atas harta sebagai amanah yang harus dikelola. Sedangkan manusia memiliki hak kepemilikan atas harta sebagai amanah yang harus dikelola sesuai syariat, baik kepemilikan individu, umum, maupun negara.
Nah, jadi guys, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida.